Nah, nanti nomor 1 ini seperti ini. Anak seorang tokoh dihormati di lingkungan sekitar sekolah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Nah, tindakan yang tepat untuk yang dilakukan oleh guru adalah titik-titik gitu ya. Apakah A memberikan sanksi yang lebih ringan karena jasa orang tuanya terhadap sekolah? Jelas tidak gitu ya. Ini jelas tidak. Memberi sanksi yang lebih berat karena telah menurunkan martabat orang tuanya. Jadi sanksi itu tidak boleh lebih ringan, tidak boleh lebih berat, ya harus sesuai dengan porsinya gitu. Jadi bukan juga. Memberikan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran. Nah, karena ini melanggar tata tertib ya tidak hanya peringatan gitu. Ini juga bukan. Yang dia memberikan sanksi sesuai ketentuan tata tertib. Nah, ini yang benar ini ya. Yang ini juga tidak pas gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya. Ya, kita bacakan dulu. Pak Ali akan menyusun RPP tentang KD menulis cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Nah, rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur cerita berdasarkan tema, menentukan rangkaian peristiwa berdasarkan unsur cerita, menyusun teks cerita berdasarkan rangkaian peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya, tidak ada degree, tidak ada condition, tidak ada kompetensinya, tidak ada behaviornya, tidak ada audiennya. Ya, kita akan lihat sebenarnya tujuan pembelajaran itu harus memuat unsur-unsur apa, kemudian kita analisa tujuan ini yang tidak ada apa, gitu ya. Oke teman-teman, dalam menyusun tujuan pembelajaran itu memang harus memuat 4 unsur utama, yaitu audien, behavior, condition, dan degree. Ada A, B, C, D-nya gitu ya. A itu audien itu apa? Subjek belajarnya, subjek pembelajarnya siapa? Siswa, peserta didik, atau dan lain-lain gitu ya. Kemudian kalau behavior itu kompetensi yang akan diukur ya, atau keterampilan yang akan diukur. Ya, misalkan menjelaskan, menganalisis, menerapkan, dan seterusnya. Itu ada titik-titiknya, itu artinya sampai selesai beserta materinya gitu ya. Kemudian condition, ini kondisi pembelajaran yang memungkinkan terjadi gitu ya. Misalkan dengan proses diskusi atau melalui kegiatan menonton tayangan video atau melalui presentasi dan lain-lain. Itu kondisinya. Kemudian yang terakhir adalah degree atau D-nya degree ya. Itu adalah tingkatan. Nah, tingkatan itu misalkan dengan teliti, dengan tepat, dengan benar gitu ya. Dengan percaya diri dan seterusnya. Itu ABCD-nya teman-teman harus paham ini. A itu subjek belajar atau peserta didik, behaviornya itu kompetensi yang akan diukur, condition itu kondisi pembelajarannya, degree itu tingkatannya. Sudah saya kasih contohnya seperti ini. Sekarang kita analisa. Tadi tujuannya adalah ini. Peserta didik mampu menentukan tema dan seterusnya secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Nah, jelas ya, ini audiennya pasti adalah peserta didik, behaviornya adalah menentukan tema, menentukan unsur cerita, dan seterusnya sampai ke aspek kebahasaan itu panjang sekali gitu ya. Memang desainnya soalnya biar pesertanya pusing gitu ya. Kemudian degree-nya itu secara jujur, cermat, tanggung jawab, percaya diri gitu ya. Jadi apa yang tidak ada jelas ya, yang tidak ada adalah condition. Maka jawaban yang tepat adalah yang tidak ada rumusan condition gitu ya. Berikutnya, pada saat memeriksa hasil pengerjaan tugas siswa, guru mendapati adanya 2 tugas yang isinya sama. Nah, setelah diklarifikasi pada masing-masing siswa, ternyata 2 siswa tersebut mengambil dari sumber yang sama, yaitu sebuah halaman di internet. Nah, menanggapi hal tersebut, guru sebaiknya titik-titik. Nah, ini teman-teman kalau menjawab seperti ini agaknya harus hati-hati ya. Karena di situ statusnya adalah tugas, ya, tugas di rumah itu maksudnya gitu ya, atau tugas di sekolahan. Nah, kemudian di situ ternyata mengambil dari sumber yang sama. Ini disengaja apa tidak? Tidak disengaja. Kalau kita lihat dari soal kelihatannya tidak disengaja. Jadi dimungkinkan bahwa 2 atau 3 atau banyak orang itu menggunakan referensi yang sama ketika browsing gitu ya. Browsing di internet ternyata sama. Halaman samanya kan dimungkinkan setiap siswa itu pasti ada jawaban yang sama. Maka itu bukan menjadi suatu masalah ya. Bukan menjadi suatu masalah.
Kita lihat yang opsi A, meminta kepada kedua siswa untuk menggunakan buku yang variatif sebagai sumbernya. Ini juga tidak, karena tugas ini kan dilaksanakan siswa kan yang apa itu namanya mencari, mengeksplorasi jawabannya. Jadi tidak harus ya, sumber belajar kan dari mana-mana gitu ya. Jadi terserah siswanya lah. Yang kedua, melarang penggunaan tulisan atau artikel pada laman internet. Nah, ini jelas tidak ya. Padahal laman internet itu termasuk bagian dari sumber informasi, jadi tidak boleh dilarang. Gitu. Kemudian meminta masing-masing siswa untuk menulis kembali tugasnya dengan bahasanya sendiri. Ini juga kelihatannya benar, tapi ini sebenarnya salah karena di situ status tugasnya tidak mengalami tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak jujur. Masing-masing mengerjakan sendiri, tidak kebetulan itu alaman websitenya sama dan terjawab sama juga. Jadi bukan menjadi suatu masalah. Kalau menulisnya lagi ya beruntung bagi peserta didik yang kebetulan tidak misalkan mencari suatu laman internet dan tidak pas ya, tidak sama dengan yang lain, itu kan tidak disuruh membuat atau menulis kembali kan gitu ya. Memberi nilai jelek ini jelas tidak ya, jelas tidak. Menerima pengerjaan tugas kedua siswa itu apa adanya. Nah ini baru benar. Tidak dipersoalkan karena sumber informasi itu harus terbuka dengan sumber informasi gitu ya. Bisa dari mana saja dan dimungkinkan setiap siswa atau beberapa orang siswa itu mengambil dari sumber informasi yang sama gitu ya. Jadi jawaban yang tepat E. Yang berikutnya, perhatikan ruang lingkup materi berikut. Ada gema, gaung, sistem metabolisme, hubungan gaya gerak, pelayangan bunyi, percobaan membuat periskop. Ya. Menerapkan sifat-sifat bunyi. Jadi kita harus menyocokkan antara KD-nya dengan yang ada di atasnya atau uraian materinya atau subtopik materinya. Menerapkan sifat-sifat bunyi berarti kita harus cari materi yang ada hubungannya dengan bunyi. Kita lihat ya yang A. Yang nomor 1, gema dan gaung itu jelas bunyi. Sistem metabolisme itu tidak ada hubungannya dengan bunyi. Metabolisme itu misalkan sistem pencernaan dan lain-lain lah gitu ya. Kemudian hubungan gaya dan gerak ini tidak ada hubungannya dengan bunyi. Kemudian pelayangan bunyi ini jelas ada hubungannya. Kemudian periskop, coba membuat periskop ini yang menjadi apa namanya itu pengecoh ya. Periskop itu sebenarnya apa sih? Kita sudah pernah bahas ya di pertemuan yang lalu. Periskop itu alat untuk melihat pada kapal selam. Jadi kita bisa membuat periskop sederhana gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 4 gitu ya. Oke, next berikutnya. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran kimia yang Anda ampu. Nah, padahal tes akhir semester semakin dekat. Sebagai guru yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ya. Ini yang menjadi garis bawah, yang perlu digarisbawahi adalah mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan? A. Mengadakan tutor sebaya di kelas. B. Kalau sebagian besar itu mengalami kesulitan, maka tutor sebaya ini juga kurang efektif gitu ya. Meminta siswa belajar lebih giat lagi, ini juga kurang efektif karena memang siswa sebagian besar kesulitan. Kalau sebagian besar siswa kesulitan, maka harus diberikan pembelajaran. Ya, pembelajaran itu berarti yang paling tepat opsinya yang E ini, menjadwalkan pembelajaran tambahan. Kalau yang D, membagi kisi-kisi soal tes akhir, nah ini jelas kurang gitu ya. Yang C, membentuk kelompok belajar bersama. Ini karena sebagian besar mengalami kesulitan, maka kelompok belajar bersama juga tidak efektif gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah opsi E. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di kelasnya, Pak Marmo melihat bahwa dalam 2 kali pengumpulan tugas hasil pengamatan di lingkungan sekitar sekolah, rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswa yang melakukan pengamatan dengan benar. Jadi intinya itu nanti teman-teman akan disajikan tulisan yang panjang sekali ini soal termasuk literasi. Gitu ya. Nah, di situ intinya terjadi permasalahan dalam pembelajaran gitu ya. Rata-ratanya sedikit atau ketuntasan belajarnya hanya kecil gitu ya. Kemudian mengadakan suatu penelitian di mana metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan pengamatan ya. Nah, di situ disajikan 5. Kita lihat langsung ya. Jadi kita lihat pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh Bu Aminah dalam rangka melakukan refleksi kan gitu ya. Langsung ya kita lihat.
Kita lihat nomor 1. Apakah pemberian video cara melakukan pengamatan di awal percobaan IPA dapat meningkatkan keterampilan IPA? Ini terjadi permasalahannya ada di kelasnya apa tidak? Iya, ya. Ini jelas ada di kelasnya ya. Jadi ada ini bentuk rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah itu bagian dari refleksi. Kemudian bagaimana pelaksanaan pengamatan ketika percobaan IPA yang diselenggarakan sekolah lain itu bukan masalah di sekolah. Ya, jadi harusnya fokus dari PTK itu tentang permasalahan yang terjadi di kelasnya, bukan di sekolah lain. Jadi yang nomor 2 bukan. Yang ketiga, bagaimana strategi melakukan pengamatan di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Ini juga termasuk permasalahan di kelas. Oke. Yang 4, apa saya perlu berkonsultasi dengan tokoh masyarakat? Ini bukan ya, bukan permasalahan yang ada di sekolah itu. Kemudian apa saya yang perlu melibatkan orang tua? Ini juga bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 dan 3 saja. Nah, kalau misalkan apakah perlu dengan konsultasi dengan kepala sekolah? Yes, karena segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kegiatan PTK itu harus dikonsultasikan dengan kepala sekolah gitu ya. Di sini tidak ada 1 sampai 5-nya. Maka jawaban yang tepat ya 1 dan 3 saja gitu ya. Berikutnya, ada gambar seperti itu. Diketahui sebuah persegi dengan panjang 10 dibagi menjadi 4 persegi dan 2 diantaranya diwarnai seperti gambar berikut. Nanti teman-teman akan disajikan model-model soal seperti ini. Padahal pertanyaannya di situ kita lihat langsung ke pertanyaan gitu ya. Biasanya teman-teman itu kalau jawab kan dibaca semua. Nah, guys, saya sarankan tidak. Kita lihat pertanyaannya dulu ya. Bagaimana seharusnya siswa memulai penyelesaian masalah tersebut? Nah, intinya ya kegiatan awal yang harus dilakukan siswa dalam menyelesaikan masalah tersebut bagaimana, kan gitu intinya. Kita lihat yang A, menanyakan terlebih dahulu kepada guru tentang apa yang harus dikerjakan. Kalau menanyakan terlebih dahulu kepada guru ini kurang kreatif, jadi siswa harus berpikir dulu gitu ya. Yang B, bertanya kepada teman sebangku, ini jelas juga bukan. Nah, jadi hal pertama ya mengidentifikasi informasi dulu gitu ya. Diidentifikasi informasinya dulu, kemudian melihat ada hubungan apa antara gambar itu dengan pola bilangan, kemudian baru menghitung luasnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Soal berikutnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5 SD ditemukan lebih dari 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi. Ya, 70% siswa tidak dapat membuat karangan deskripsi karena penjelasan guru kurang detail dan rinci. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tindakan kelas untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Tindakan dipilih adalah penggunaan pendekatan whole language. Whole language itu adalah apa itu namanya, pembelajaran kebahasaan, istilahnya seperti itu. Berbasis lingkungan salah satunya tahapan tindakan yang tepat untuk pendekatan tersebut. Nah, tadi saya sudah mengatakan whole language itu adalah pembelajaran kebahasaan secara lengkap ya. Kita lihat ya, opsi A, mengamati beberapa contoh teks deskripsi. B, siswa keluar kelas untuk mencari objek pengamatan yang menarik. Yang C, siswa membaca beragam sumber referensi terkait teks deskripsi. D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Yang E, siswa melakukan analisis pada beberapa teks deskripsi yang dibaca. Oke ya. Jadi kegiatan whole language atau pembelajaran whole language ini ya, itu dimulai dengan menumbuhkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa. Jadi keterampilan bahasa itu pada whole language memang menjadi pokok utamanya. Meliputi kegiatan menyimak. Jadi guru membacakan, siswa mendengarkan, menyimak. Kemudian keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Itu ya, itu semuanya ada dalam whole language. Ya. Saya tidak jelaskan satu persatu step by stepnya. Tapi kita langsung saja. Tadi whole language itu adalah keterampilan bahasa, ya, mulai membaca, menyimak, menulis dan seterusnya. Kalau kita lihat yang A dan B itu bukan ya. Yang E melakukan analisis itu juga bukan. Ya. Jadi sederhana whole language itu aspek kebahasaannya ya di kelas rendah, kelas tinggi saja, tidak sampai ke tahapan analisis gitu ya. Jadi jawabannya kalau tidak yang C ya D gitu ya. C itu membaca beragam sumber referensi, itu keterampilan bahasanya ya ada, membaca gitu ya. Yang D, guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Nah, kalau menyusun teks deskripsi itu kita lihat ya di situ
membuat karangan deskripsi. Ya, membuat karangan deskripsi itu berarti jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah membaca beragam sumber referensi terkait deskripsi itu dapat menyelesaikan itu permasalahannya? Kan tadi permasalahannya adalah membuat karangan deskripsi kan gitu ya. Jadi kalau membuat karangan deskripsi maka language yang paling tepat adalah guru dan siswa bersama-sama menyusun teks deskripsi. Jadi jawaban yang paling tepat opsi D. Next, berikutnya salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Edi sebagai guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang diberikan adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ adalah bentuk motivasi. Jadi teman-teman harus paham motivasi itu ada dua ya. Motivasi itu yang pertama itu adalah kemanfaatan dari materi yang akan kita berikan terhadap materi berikutnya. Yang kedua adalah kemanfaatan bagi materi itu terhadap materi-materi untuk kehidupan nyata gitu ya. Yang ketiga adalah menyajikan motivasi itu untuk menarik perhatian siswa. Jadi yang paling penting 1 dan 2 tadi gitu ya. Oke, kalau kita lihat membagikan kuis itu bukan termasuk jenis motivasi gitu ya. Kemudian membuat kesimpulan itu tidak masuk di kegiatan motivasi. Itu harusnya dimasuk di kegiatan penutup. Memberikan pesan itu juga pesan agar peserta didik selalu rajin itu juga bentuk motivasi yang bukan termasuk jenis motivasi. Yang memberikan penugasan itu kegiatan penutup jadi bukan juga. Kemudian yang menampilkan gambar contoh salah satu PLTA kemudian menceritakan fungsinya. Ini cocok dengan KD-nya. Jadi bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual kan cocok. Ya. Jadi pemanfaatan motivasi dengan deskripsi dari KD-nya itu harus match. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Next berikutnya perhatikan rangkuman materi berikut di situ tentang pohon faktor gitu ya. Tentukan KPK dan FVP dari 60 dan 81 atau berapa itu menggunakan pohon faktor di situ disajikan seperti itu. Kemudian berdasarkan rangkuman materi di atas pertanyaan yang relevan berorientasi HOTS berdasarkan materi tersebut. Nah, berorientasi HOTS itu harus minimal di C4 gitu ya. C4, C5, C6, C4, C5, C6. Teman-teman bisa membaca di tingkatan kognitif dari Anderson dan Catwall atau taksonomi Bloomnya yang sudah disempurnakan oleh Anderson dan Catwall itu dari C1 sampai C6 gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya tentang HOTS itu biasanya C4 sampai C6. C4 itu menganalisis, C5 itu menyimpulkan, C6 itu adalah membuat atau memproduksi atau namanya mencipta gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama A, ada berapa faktor. Nah, kalau pertanyaannya hanya ada berapa faktor, maka ini menguji C2 saja, memahami. Kemudian hitunglah ini C3. Kelompokkan ini C2. Ya. Ubah bilangan 105 menjadi ubahlah ini maksudnya C3. Nah, kalau manakah dari 30, 45 ini membandingkan itu masuknya di C5. Jadi jawaban yang tepat yang berorientasi hot ya membandingkan. Nanti teman-teman soal seperti ini banyak. Jadi teman-teman cari saja soal-soal atau pertanyaan yang ada hubungannya dengan konsep membandingkan. Gitu ya. Akhirnya di masa pandemi COVID-19 semua sekolah menyelenggarakan pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring sangat mengandalkan peran teknologi informasi komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses belajar gitu ya. Keterampilan abad 21 yang dimiliki oleh peserta didik. Ini fokusnya keterampilan abad 21. YouTube dan Google gitu ya. Hal ini menunjukkan bahwa TIK dapat digunakan sebagai apa? Media untuk kemandirian, alat pembentuk kreativitas, media komunikasi, kegiatan inovasi dalam pembelajaran, media kolaborasi. Kalau kita lihat ya sebenarnya keterampilan abad 21 itu hubungannya dengan 4C. Ada critical thinking, kemudian
creative thinking, kemudian collaboration, kemudian komunikasi, gitu ya. Kalau komunikasi YouTube bisa tidak digunakan sebagai alat komunikasi aktif? Tidak bisa. Nah, kalau kolaborasi di Google bisa. Jadi Google Drive, ya Google Drive, yang Google Doc dan Google Sheet itu bisa digunakan sebagai media kolaborasi. Ya, kemudian komunikasi juga bisa pakai Google ya, pakai email dan bisa. Kemudian alat membentuk kreativitas jelas itu tidak ya, kurang ya. Kurang kalau alat membentuk kreativitas. Jadi yang memang paling mendekati untuk YouTube dan Google ini adalah media kolaborasi. YouTube sebenarnya kalau dibuat media kolaborasi juga tidak tepat juga. Gitu. Yang memang bisa digunakan ya Google, gitu ya. Kalau YouTube kurang, gitu ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Seorang guru kelas 4 semester Gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKO-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian, gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian, alat musik dan lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini juga ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini. Berikutnya, setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter titik-titik. Apakah nasionalisme, kedisiplinan, peduli, gotong royong, kemandirian. Nah ini teman-teman, ini di e-book teman-teman yang belum direvisi itu ada perubahan atau ada perubahan jawaban gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib menyimak videonya. Nah kita akan pahami ini berdasarkan karakter ya, nilai-nilai karakter yang dikembangkan sesuai PP-nya. Di karakter itu ada 18, ini seperti ini. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras nih teman-teman bisa cari sendiri, trustnya banyak sekali gitu ya. Dia ada 18 karakter yang akan kita ya yang ingin dikembangkan oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu dari opsi pilihan gandanya. Pertama, peduli sosial. Apa peduli sosial itu? Tindakan memberi bantuan pada orang lain atau masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Kemudian kalau kemandirian itu sikap perilaku tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Semangat kebangsaan atau nasionalisme itu cara berpikir, bertindak, berwawasan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nanti teman-teman cari sendiri untuk penerapan atau aplikasinya dalam pembelajaran. Kemudian disiplin itu tindakan menunjukkan perilaku tertib, patuh pada aturan.
Nah, kalau kita lihat ini ya, nah ini yang jadi kata kuncinya ini teman-teman. Setiap hari teman duduk berbeda-beda, ada perbedaan di situ. Ini ada pemahaman, jadi pemahaman akan perbedaan. Kalau kita lihat dari opsi pilihan ganda A sampai E itu yang paling menonjol yaitu A dan C. Tapi kalau peduli tadi kita sudah bahas ya, kepedulian itu terkait membantu orang lain, tidak khusus untuk memahami perbedaan. Jadi yang menekankan akan pemahaman perbedaan itu adalah nasionalisme. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Jadi teman-teman yang punya e-book silahkan direvisi jawabannya gitu ya. Indikator ketercapaian kompetensi peserta didik dapat menyajikan, kata-kata menyajikan lagi ya. Nih, terkaitan antara karakteristik ruang terhadap efisiensi atau efektivitas itu ya. Efektivitas ekonomi. Instrumen penilaian yang mengukur ketercapaian indikator. Karena ini keterampilan menyajikan. Menyajikan itu termasuk jenis keterampilan gitu ya. Kalau kita lihat apa namanya instrumen penilaiannya, kalau tes tertulis kan teman-teman tahu ini pengetahuan ya. Tes lisan pengetahuan, uraian itu juga termasuk tes tulis ini pengetahuan. Rubrik penilaian laporan. Nah, kalau rubrik penilaian laporan ini penilaian laporan ini masuk dalam keterampilannya. Kerja kelompok ini juga keterampilan. Lalu jawaban yang mana antara D dan E ini? Teman-teman perlu tahu bahwa keterampilan itu, keterampilan menyajikan itu ada 3 hal gitu ya. Keterampilan presentasi, keterampilan dengan penyajian laporan, penyajian dengan pameran hasil karya atau produk. Jadi bisa dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk laporan, bisa dalam bentuk pameran hasil karya atau produk gitu ya. Nah, kalau lihat yang di rubrik penilaian laporan itu berarti kan penyajian, masuk dalam penyajian. Kalau kerja kelompok itu bukan penyajian, teman-teman, tapi keterampilan proses gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat opsi D. Oke, next berikutnya soal tentang pemahaman matematika ya. Ketika diminta mencari luas segitiga pada gambar di bawah, ternyata siswa mengatakan bahwa luas segitiga tersebut tidak dapat dicari. Permasalahan yang mungkin dihadapi adalah titik-titik gitu ya. Kita lihat opsi A, tidak memahami mana alas dan tinggi pada segitiga siku-siku. Yang B, tidak bisa melakukan operasi perkalian dan pembagian bilangan asli. Yang C, belum bisa membedakan antara keliling dan luas. Yang D, tidak mengetahui rumus luas segitiga. Yang E, belum mengetahui dan memahami teori Pythagoras. Oke teman-teman, kita lihat ya. Jadi kebanyakan ya, kalau teman-teman menganalisa anak-anak SD terutama itu tidak bisa menentukan luas kalau gambarnya seperti ini. Ini penyebabnya apa? Karena yang ditahu oleh siswa itu luas segitiga kan setengah alas kali tinggi. Jadi anak-anak itu kalau ada alas ada tingginya pasti bisa dicari luasnya kan gitu. Tapi kebanyakan siswa itu alas itu yang di bawah ini, tinggi yang seperti ini, gitu ya. Yang ditahu siswa adalah itu. Nah, sementara kalau seperti ini kan berarti alasnya tidak diketahui, tingginya juga tidak diketahui, maka anak kemungkinan besar tidak bisa mencari luas segitiga itu gitu ya. Nah, padahal luas segitiga itu teman-teman tahu bahwa alas dan tinggi itu punya ciri khas. Kalau alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku. Ya, alas dan tinggi itu membentuk sudut siku-siku dan alas tidak harus di bawah. Yang penting statusnya kalau ada dua sisi yang membentuk sudut siku-siku itu bisa disebut sebagai alas gitu ya. Nah, contohnya gini teman-teman. Ini dan ini itu kan membentuk sudut siku-siku, itu ada siku-sikunya. Jadi kalau kita ambil yang 3 sebagai alas maka tingginya pasti 4. Kalau 4 menjadi alas maka tingginya pasti 3. Itu cirinya seperti itu. Jadi sebenarnya siswa tidak bisa menjawab ini bukan karena tidak bisa mengoperasikan perkalian pembagian, bukan karena tidak bisa membedakan keliling dan luas, bukan, atau bahkan tidak tahu rumus luas segitiga, itu bukan seperti itu. Tapi pemahaman akan alas dan tinggi dari suatu segitiga itu yang paling vital gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Pada waktu pembelajaran IPS terlihat
guru sudah di dalam kelas, namun yang di dalam hanya 6 orang dari 21 peserta didik. Sedikit sekali gitu ya. Sebagian malah lari-lari di luar kelas. Sebagian ada di kantin, padahal waktu jam IPS-nya sudah masuk gitu ya. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jadi kan sudah terlambatnya sudah keterlaluan ini, udah 15 menit ya. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran IPS adalah titik-titik. Coba kita lihat opsi A. Pengaturan jadwal pembelajaran IPS yang tidak sesuai dengan karakteristik IPS ini tentu tidak boleh disalahkan itu ya. Kalau masalah jadwal itu ya. Yang B, guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Nah, di situ sudah terlihat bahwa menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran, berarti bukan masalah waktu istirahat gitu ya. Yang C, guru tidak menggunakan media. Nah, konsep media ini hubungannya dengan apa namanya itu? Ini tidak ada hubungannya ya, tidak ada hubungannya dengan media. Ini masalah kedisiplinan siswa, ketidaktertarikan siswa ini. Yang D, pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibanding siswa. Tidak juga ya. Guru masuk sudah pada waktunya, kemudian masih ditunggu 15 menit, tapi juga masih 6 orang. Itu berarti tidak ada hubungannya dengan lebih aktif. Yang E, sebagian peserta didik tidak tertarik. Nah, ini masalah minat, ketidaktertarikan ya. Jadi ini nggak mungkin. Yang ini yang kemungkinan besar ini jawabannya, teman-teman. Tidak tertarik mengikuti pelajaran IPS. Buktinya apa? Sudah 15 menit berjalan belum juga masuk, artinya ogah-ogahan gitu ya. Tidak tertarik dengan pembelajaran IPS. Berikutnya, Bu Yuri sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar materi matematika kelas 5. Menjelaskan skala melalui denah. Saya ulangi lagi, menjelaskan skala melalui denah. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai yang mana, teman-teman? Ini. Kalau kita lihat ya, teman-teman, menjelaskan skala melalui denah ini kan masuk dalam ranah C2 gitu ya. Ranah C2. Menjelaskan itu memahami sama gitu ya. Setara gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, menjelaskan, itu berarti ya C2. Menggambarkan, menjelaskan, ini juga C2. Menentukan, nah menentukan ini masuknya di C3, menentukan luas, menentukan keliling, dan lain-lain itu C3. Menentukan denah peta yang sesuai dengan, nah ini juga C3. Menentukan jarak sebenarnya ini juga C3. Nah, kuncinya apa? Kalau kita menentukan indikator pencapaian kegiatan pembelajaran, ya harus disesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kemampuan yang akan diukur. Kalau A dan B itu C2, sementara di soal C2 itu berarti bersesuaian. Lalu pilih mana antara A dan B? Kita lihat tadi, menjelaskan skala. Jadi menjelaskan skala melalui denah. Kalau kita jawab yang A, menjelaskan pengertian denah. Kalau siswa hanya dijelaskan pengertian denah, apakah dia bisa mengerti tentang skala? Ya tentu tidak bisa. Jadi harus ada gambarnya, kemudian denah itu seperti apa, hubungannya dengan skala apa. Maka jawaban yang paling tepat opsi B. Next, berikutnya, indikator pembelajaran yakni peserta didik mampu membedakan karakteristik geografi dan kehidupan ekonomi. Oke, langsung saja kita tandai ya, membedakan. Jenis instrumen. Nah, kalau kita ditanyai tentang jenis instrumen, pasti kita langsung fokus ke kata kerja operasionalnya. Ini mengukur tentang kemampuan apa. Nah, membedakan itu sama dengan menganalisis, teman-teman. Sama dengan membandingkan juga. Jadi proses menganalisis membandingkan. Sampai di membandingkan. Nah, bisa membedakan otomatis bisa membandingkan. Jadi prosesnya adalah dari analisis sampai ke membandingkan. Fokusnya ke C5-nya saja, teman-teman. Ke C5-nya. Nah, karena C5 ini berarti kita diminta untuk ini ranahnya adalah ranah pengetahuan. Yang agak berbeda itu di C3. C3 itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan. C6 itu khusus keterampilan. Biasanya seperti itu, teman-teman. Kayak gitu ya. Kalau kita lihat opsi A, produk itu keterampilan. Unjuk kerja itu keterampilan. Non-tes ya, penilaian non-tes itu biasanya penilaian sikap. Tertulis itu tes pengetahuan. Pembuatan proyek, ya, tes proyek itu keterampilan juga. Jadi jawaban otomatis kelihatan ya, maka jawaban yang paling tepat opsi D itu. Kita mulai dari nomor 1 ya. Dalam rangka penelitian tindakan kelas, guru membelajarkan
peserta didik dengan menerapkan model cooperative learning. Berdasarkan model tersebut, permasalahan peserta didik yang diharapkan dapat diselesaikan adalah titik-titik. Apakah minat belajar, motivasi belajar, miskonsepsi pada materi, berpikir kritis, atau kerjasama antar teman, gitu ya. Jadi kita fokusnya di cooperative learning. Nah, kalau kita bicara tentang cooperative learning, berarti kita bicara tentang apa saja yang menjadi kelebihan dari cooperative learning, gitu ya. Yang pertama adanya saling ketergantungan yang positif, artinya di situ ada kerjasama antar peserta didik, gitu ya. Jadi memang fokus utama dari cooperative learning adalah melatih kerjasama peserta didik. Pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Jadi ini ya memang dalam hal kerjasama itu harus ada saling memahami antara satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Yang ketiga, siswa dilibatkan dalam perencanaan pengolahan kelas. Itu juga nilai kelebihan dari cooperative learning. Yang keempat, suasana kelas relax, menyenangkan. Kemudian adanya hubungan yang hangat antara guru dengan siswa. Jadi dari kelebihan ini kita bisa jawab, gitu ya. Apa saja permasalahan yang bisa diselesaikan pada cooperative learning. Nah, kalau minat belajar itu bukan termasuk jenis apa itu namanya fokus utama dari cooperative learning. Minat itu juga berpengaruh tapi bukan fokus utama. Biasanya kalau minat dan motivasi urusannya dengan apa namanya itu media, ya penerapan media biasanya, tapi tidak tentu gitu ya. Yang kedua adalah miskonsepsi pada materi. Nah, miskonsepsi pada materi itu bisa diselesaikan dengan pembelajaran yang apa namanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Gitu ya. Jadi ini bisa kita gunakan dengan discovery learning atau inquiry learning. Gitu ya. Atau iya dua-duanya ini bisa lah. Jadi ini juga berpikir kritis juga demikian. Nah, kerjasama antar teman ini ya fokusnya dari cooperative learning gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Next berikutnya, Bias menemukan bahwa hasil ulangan siswa masih kurang memuaskan, khususnya untuk soal nomor 4. Butari mempunyai stok 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Jika ia ingin membuat parsel dengan isi sama, maka berapa kemungkinan parsel terbanyak yang dapat dibuat dari stok yang dimiliki Butari? Tindak lanjut yang dapat dilakukan Bu Yasmin adalah titik-titik. Jadi kita diminta untuk menganalisa kira-kira soal itu terkait dengan apa, gitu ya. Masalah siswa dari soal itu apa? Maka kita nanti diminta untuk membuat solusi dari permasalahan tersebut, gitu ya. Kita lihat ya permasalahannya. Yang A itu mengingatkan kembali dan membahas soal tentang materi pembagian. Jadi kalau opsi A itu siswa itu dirasa atau diprediksi itu karena kegagalannya atau ketidakpahamannya karena tidak tahu tentang materi pembagian. Yang B mengingatkan kembali tentang cara menentukan faktor persekutuan bilangan, berarti masalahnya siswa dianggap tidak bisa menentukan faktor persekutuan bilangan kan gitu. Yang C memberikan soal untuk dibahas kembali tentang kelipatan bilangan. Apakah dari soal itu karena siswa tidak bisa kelipatan bilangan? Yang D mengingatkan kembali tentang KPK, yang E mengingatkan kembali tentang FPP. Oke teman-teman, ini sebenarnya soal mudah, jadi saya akan bahas tentang dua soal utama gitu ya, yaitu KPK dan FPP. Kita kasih contohnya, nanti supaya teman-teman itu kalau ada soal serupa, itu bisa menjawab. Nah kalau contoh kasus FPP ya seperti tadi, ada 24, ada 40, ada 72, kemudian ya membuat parcel isinya sama. Ya model-model seperti ini contoh FPP teman-teman. Jadi kalau anak-anak tidak bisa menjawab soal ini atau anak-anak mengalami kesulitan dalam bab ini, pasti dia tidak paham tentang pengertian FPP, tidak paham tentang bagaimana menggunakan FPP atau kasus-kasus FPP, faktor persekutuan terbesar ini dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah ini kata kuncinya ini teman-teman. Parsel terbanyak, ini kan terbesar, terbanyak, ini kan sama ya. Jadi kasus FPP ya semacam itulah. Sekarang kita lihat kasus yang KPK. Nah ini saya kasih dua contoh kasus KPK ini.
Yuda mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali, Joni 4 hari sekali. Kadang-kadang ditambahi orang ketiga berapa hari sekali gitu ya. Jika tanggal 1 April mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, mereka akan ke perpustakaan secara bersama lagi pada tanggal berapa. Ini contoh KPK. Nah, sama halnya dengan contoh kedua. Misalkan ada 3 lampu. Lampu A menyala 8 detik, lampu B 15 detik sekali, lampu C itu setiap 20 detik sekali. Berapa detik ketiga lampu itu menyala bersama? Nah, ada kata-kata bersama lagi seperti ini. Ya, itu contoh dari KPK. Jadi teman-teman nanti disimak baik-baik ketika soal muncul di bulan Februari nanti, apakah nanti muncul FEB apakah muncul KPK, kan gitu ya. Jawaban yang paling tepat ini karena anak-anak kurang mengerti tentang materi FEB. Maka apa yang dilakukan oleh Bu Yasmin, dia mengingatkan kembali kemudian bahas soal tentang FEB. Jawaban yang paling tepat opsi E. Seorang guru kelas 3 semester 2 muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru. Nah, teman-teman masih ingat apa tidak ya tentang pembelajaran berbasis PPK? Itu ada 3, teman-teman, yaitu teknik klarifikasi nilai, kemudian teknik konsiderasi, yang ketiga adalah social human ya. Gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 dari pembelajaran berbasis PPK itu. Oke, apa saja kita akan bahas. Yang pertama adalah teknik klarifikasi nilai. Ya, model klarifikasi nilai itu menekankan bagaimana seseorang itu membangun nilai. Jadi ada membangun nilainya yang dianggap baik oleh siswa itu, kemudian nilai itu akan dilakukannya secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Itu klarifikasi nilai. Berikutnya adalah model konsiderasi. Ini juga termasuk model pembelajaran PPK. Caranya bagaimana model konsiderasi itu mengajak siswa memandang masalah dari berbagai sudut pandang. Gitu ya. Misalkan siswa tersebut atau peserta didik A itu mengalami masalah, maka B ditanyai bagaimana kalau B itu mengalami masalah serupa dengan A. Seperti itu teman-teman. Ya, tujuannya untuk menambah wawasan agar mereka dapat menimbang sikap tertentu sesuai nilai yang dimilikinya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah model aksi sosial. Ini pola aktivitas belajar siswa itu dalam kelompok ya dilakukan dalam keterlibatan masyarakat. Ya. Jadi terlibat dalam masyarakat, melakukan aktivitas sosial. Ini melatih kepedulian, tujuan utama dari pembelajaran aksi sosial ini teman-teman. Misalkan menyelenggarakan studi partisipasi, kerjasama, sukarela, dan lain-lain. Gitu ya. Melakukan gotong royong pada masyarakat itu termasuk jenis model pembelajaran aksi sosial. Jadi teman-teman harus paham 3 ini. Sebenarnya di video-video yang lalu kita sudah bahas tentang 3 pembelajaran PPK ini secara detail. Kalau di sini itu narasi soalnya ya, itu ada memilih nilai, memutuskan nilai. Jadi ini pasti adalah teknik klarifikasi nilai atau value clarification technique. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, next berikutnya. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan KD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan. Surat seruan atau surat undangan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Itu contohnya. Itu yang mana? Oke, teman-teman, sebelum kita menuju ke opsi pilihan gadenya, kita lihat dulu. Karena di sini yang diminta adalah indikator, maka kita harus menyesuaikan dengan kata kerja operasionalnya. Kita lihat ya, mencermati. Nah, mencermati itu kegiatan dalam rangka menganalisis. Ya, ini sama dengan menganalisis, gitu ya. Kita lihat yang opsi pilihan gandanya. Menyimak, memahami, mengerti ciri-ciri, mengidentifikasi, menafsirkan informasi. Karena di situ adalah mencermati, maka masuknya di C4, analisis gitu ya. Cermat, teliti gitu ya. Itu berarti ada unsur analisisnya di situ.
Kalau menyimak saja, menyimak itu ya masuknya di C2 saja karena statusnya menyimak gitu ya. Memahami ini juga C2. Mengerti ciri-ciri itu berarti paham akan ciri-ciri. Memahami ciri-ciri sama itu ya juga C2. Mengidentifikasi kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar. Ini kegiatan identifikasi itu bisa masuk C2, bisa masuk di C4, bisa masuk di C5 juga. Nah, karena di sini adalah identifikasi kalimat tidak efektif dan ejaan yang tidak benar, maka itu termasuk jenis menguraikan. Sama juga menganalisis. Jadi, ini masuk di C4. Menafsirkan. Nah, kegiatan menafsirkan informasi itu masuk di C5 ya, teman-teman ya. Nah, pilih C4 atau C5 ya tentu saja kita menyesuaikan dengan karakter soalnya. Soalnya tadi adalah C4, maka kita pilih juga yang C4. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru, seorang guru diminta kepala sekolah menilai perihal kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan. Kita kasih garis bawah ya, kesetiaan, kepedulian, penghargaan. Calon peserta didik terhadap lingkungan. Oleh karena itu saat salah satu butir yang hendak ia tanyakan adalah titik-titik. Oke. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? Ini kurang relevan ya teman-teman. Masa kesetiaan kepedulian hanya ditanyai tentang bekerja sebagai apa? Jadi B, berapa lama Anda tinggal di kampung ini? Ini juga hanya beberapa saja. Yang C, apa saja tradisi bersama di kampung ini juga ini kurang ya. Jadi kurang menanyakan tentang kepedulian. Kemudian berapa kali Anda bekerja bakti kampung ini? Ya, ini yang paling relevan ya memang opsi D ini. Guru di sekolah memberikan informasi berkaitan dengan perkembangan teknologi serta dampaknya pada pergaulan antar lawan jenis. Nah, materi disampaikan oleh guru agar para siswa dapat menghindari pergaulan bebas. Berdasarkan deskripsi tersebut, strategi apa yang dilakukan oleh guru? Oke, jadi guru diminta untuk menentukan strategi apa yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pergaulan bebas. A. Memberikan ceramah. Ini tentu saja tidak mungkin ya, siswa itu hanya diberikan ceramah. Ini kita skip. Membangun kesadaran siswa. Nah, ini ada membangun kesadaran, ini bagus ini. Perkembangan iptek dan dampaknya pada pergaulan. Oke. Mengukur pemahaman kecakapan. Nah, ini pemahaman dan kecakapan saja saya kira kurang. Melatih siswa untuk sensitif pada munculnya problematika perkembangan. Ini juga kurang ya. Memberikan bantuan siswa untuk menyelesaikan ini kalau sudah terjadi ini alangkah baiknya kalau soal-soal seperti ini tindakan preventif. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Next berikutnya, berdasarkan hasil analisis tes, hasil observasi wawancara tentang pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, diperoleh informasi bahwa 6 dari 25 siswa kelas 6 semester 2 SD Bandung Malang itu mencapai KKM. 6 dari 25 itu yang mencapai KKM. Hasil identifikasi masalah dengan melakukan wawancara observasi diperoleh data. 1. Siswa kurang aktif, kurang minat, kurang motivasi. 2. Rendahnya penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran, terutama kemampuan siswa dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, proses pembelajaran belum menunjukkan interaksi yang maksimal dan belum melatih kemampuan memecahkan masalah. Kemudian yang keempat, metode pembelajaran kurang. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, maka rancangan PTK yang tepat. Oke, sebenarnya soal-soal seperti ini teman-teman diminta untuk menganalisa mana A sampai E ini yang termasuk ciri-ciri dari PTK. Kita sudah bahas berkali-kali tentang masalah itu ya. Kita lihat opsi A, pengaruh PBL. Nah, kalau ada istilah pengaruh atau studi korelatif ya, itu namanya studi korelatif. Yang kedua, penerapan model ini bagus ya. Untuk meningkatkan proses ini termasuk jenis PTK. Tapi di situ ternyata kurang settingnya. Settingnya adalah tempatnya dan kelasnya tentunya ya. Di situ hanya disediakan SD Bunul Malang saja ya. Kurang kelasnya kelas berapa. Ya. Padahal di situ opsi B itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah ciri dari PTK.
Ya, ciri PTK ya ada kata-kata penerapan kemudian meningkatkan. Itu ciri PTK. Yang C pengembangan. Pengembangan PJBL. Nah, kalau ada kata-kata pengembangan itu berarti bukan PTK. Itu jenisnya studi pengembangan, teman-teman. Yang D juga pengembangan gitu ya. Yang E penerapan. Nah, ini baru PTK, penerapan model PBL untuk meningkatkan proses hasil belajar, materi pelaksanaan hak kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara kelas 6 di SD Bunul Malang. Ini lengkap, settingnya lengkap ya, jelas gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Puristi guru kelas 2 semester 1, tema 1 hidup rukun, subtema 2 hidup rukun di sekolah akan mengevaluasi sikap siswa dalam bergaul dengan temannya. Instrumen asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Asesmen proses yang sesuai dengan indikator sikap. Oke ya. Ini penilaian sikap tentunya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat itu dokumentasi itu termasuk keterampilan portofolio, pedoman observasi itu sikap, kemudian pengetahuan, teknik tes lisan itu pengetahuan, wawancara itu sikap, ya kemudian tes tulis bentuk objektif pilihan ganda itu tentunya adalah pengetahuan. Mana yang menunjukkan itu adalah tes sikap, gitu ya teman-teman. Maka paling tepat adalah jawabannya adalah opsi B. Kelipatan suatu bilangan, kelipatan bilangan adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Pertanyaan berikut yang dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ini teman-teman, jadi fokus. Ini jadi masalah besar ya. Jadi teman-teman harus tahu kemampuan berpikir tingkat tinggi itu indikatornya seperti apa sih? Soalnya modelnya seperti apa sih? Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi itu adalah kemampuan siswa dalam memikirkan sampai tahap ke analisis, membandingkan atau menyimpulkan. C4, C5 lah. Dan C6 tentunya ya. C4, C5, C6. Ini saya tuliskan C4, C5 saja gitu ya. Kita lihat kalau kita lihat yang A, apakah 42 kelipatan 7? Nah, itu hanya memeriksa saja. Jadi itu hanya konsep pemahaman saja. Ini hanya memahami. Itu kan bilangan yang merupakan kelipatan 7. Bilangan kelipatan 7 ini juga tingkatnya hanya memahami, menerapkan. Nomor rumah Adi, Budi, Citra 3915. Apakah nomor rumah Budi, rumah Citra itu kelipatan? Dan ini kelihatannya seperti membandingkan ya. Padahal ini bukan. Ini hanya tahap. Kalau teman-teman mengerjakan ini kan mudah sekali. Ini hanya tahapnya sampai menerapkan saja. Menerapkan konsep pada kehidupan sehari-hari. Ayu punya nomor undian 16 dan Yudi punya nomor undian 4. Apakah 16 kelipatan 4? Nah itu juga soalnya terlalu mudah. Ini juga termasuk memahami sampai menerapkan. Jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap. Ini positif ya. Kalau kita ditanyai jelaskan apakah kelipatan bilangan genap selalu genap, itu berarti ada unsur pembuktian di situ. Kita membuktikan itu tahapannya melalui kegiatan analisis, membandingkan, kemudian menyimpulkan. Sama dengan C5. Membandingkan, menganalisis, membandingkan, atau menyimpulkan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Seorang guru kelas 4 semester gasal muatan PPKN 441 menuliskan indikator menyajikan bentuk keragaman budaya di daerah masing-masing. Media pembelajaran yang dapat dipilih guru, oke. Teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini teman-teman, KKU-nya ini ya. Menyajikan. Jadi kalau menyajikan berarti yang akan kita belajarkan adalah konsep penyajian gitu ya. Jadi konsep penyajian. Nah, kalau konsep penyajian itu berbeda dengan konsep pengetahuan ya. Penyajian kan maksudnya di keterampilan gitu ya. Jadi kita akan memilih media yang memfasilitasi kemampuan siswa dalam keterampilan menyajikan gitu ya. Kalau kita lihat dari opsi A sampai opsi E, A kita baca dulu video berbagai rumah, tarian dan seterusnya. Video itu sebenarnya bukan untuk penyajian ya teman-teman, tapi ini khusus untuk pengetahuan. Karena pemberian video tari-tarian alat musik dan
lain-lain itu untuk menjelaskan, untuk menggambarkan dalam pengetahuan ya, unsur-unsurnya pengetahuan gitu ya. Dari menjelaskan sampai menganalisis itu unsurnya pengetahuan. Belum ke unsur keterampilan menyajikan. Termasuk di dalamnya juga narasumber itu juga untuk menggali pengetahuan. Kalau main mapping untuk menampilkan hasil karya siswa itu jadi tempat ya untuk menampilkan hasil karya siswa itu berarti itu untuk keterampilan gitu ya teman-teman ya. Untuk menyajikan keterampilan di situ tempat-tempat untuk penyajian karya siswa. Oke. Kemudian mendatangi rumah yang ada di dalamnya itu berarti juga eksplorasi, kegiatan eksplorasi itu pasti pengetahuan. Memainkan media angklung sesuai irama. Ini memainkan media angklung sesuai irama. Ini keterampilan ya, tapi keterampilan di situ bukan keterampilan penyajian, tapi keterampilan memainkan gitu ya. Ini beda. Jadi mana yang jawaban paling tepat ya opsi C ini.